Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi kita dalam channel B4D Belajar Bahasa bersama Budia. Mumpung masih ada waktu kosong, aku mau edit berita-berita yang masuk ke redaksi supaya nanti waktu dipajang di website bagus. Aduh, gimana sih teman-teman ini? Kok bahasa-bahasanya masih banyak yang keliru? Kan sudah dikatakan bahwa berita itu harus menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat langsung, kemudian ejaannya harus tepat. Ini lagi. Kan kalau nama tempat itu harusnya menggunakan huruf kapital, nama orang menggunakan huruf kapital. Belum lagi penulisan kalimat langsungnya masih banyak yang keliru. Aduh, tampaknya saya harus suruh teman-teman belajar lagi deh sama Bu Dian. Minimal simak deh channelnya Bu Dian. Anak-anak, ada yang tahu kenapa Pikri tadi merasa kesal ketika mengedit berita yang ditulis oleh teman-temannya? Iya, benar sekali, karena berita yang ditulis teman-temannya banyak yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan teks berita. Oleh karena itu, agar kalian lebih paham, maka pembelajaran kita hari ini adalah tentang kaidah kebahasaan teks berita. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menelaah atau menganalisis kaidah kebahasaan teks berita. Lalu apa saja yang termasuk kaidah kebahasaan teks berita? Agar lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kaidah kebahasaan teks berita, di dalamnya terdapat penggunaan bahasa baku, penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa, penggunaan konjungsi temporal dan kronologis, adanya keterangan waktu dan tempat, serta penggunaan kata kerja mental. Sekarang kita buka satu persatu. Bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam berita adalah bahasa standar atau baku. Hal ini agar isi beritanya bisa dipahami semua orang. Bahasa kedaerahan atau yang bersifat populer akan dihindari oleh media. Oleh karena itu, jika ada bahasa daerah yang terpaksa digunakan, maka biasanya dicetak miring. Demikian juga dengan bahasa asing. Selanjutnya, adanya penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Nah, ini akan kalian sering temui di teks berita. Kemudian yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang mengikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Data di BNPN Riau menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar lahan di Riau terbakar. Ya, ini jika kalimat langsung BNPN Riau mengatakan tanda petik lebih dari 10.000 hektar lahan di Riau terbakar. Ya, itu kalau kalimat langsung. Nah, ini karena bentuk kalimat tidak langsung digunakan kata bahwa. Kemudian yang keempat adalah penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal dan kronologis, contoh konjungsi temporal adalah penggunaan kata awalnya, kemudian lalu selanjutnya akhirnya. Hal ini terkait dengan pola pengembangan berita yang umumnya menggunakan pola urutan waktu atau kronologis ya. Kita lanjutkan. Kemudian adanya penggunaan keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat.
Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi, karena adanya 5W1H, terutama unsur kapan dan di mana, maka ada keterangan waktu dan tempat sekitar pukul atau hari ya. Waktu itu bisa hari, bisa pukul. Kemudian di mana? Di dusun Lemata. Yang keenam maksud saya Ibu adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain membayangkan, memikirkan, berpraduga atau mendiagnosis. Jadi kata kerja mental itu adalah kata kerja yang membutuhkan pemikiran. Ingat ya. Contoh, polisi menduga. Polisi berpikir untuk menduga. Menduga itu membutuhkan pemikiran. Kejadian itu dilatar belakangi dendam masa lalu. Jadi inilah 6 hal yang ada dalam kaidah kebahasaan teks berita. Sekarang kita lihat contoh analisis kaidah kebahasaannya. Kalian baca teks berita berikut. Teks berita ini sudah kita bahas di pertemuan pertama di dalam LKPD-nya. Wali Kota Palembang pertimbangkan penerapan PPKM darurat. Wali Kota Palembang Harnojoyo masih mempertimbangkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Sebab saat ini penyebaran COVID-19 masih bisa ditanggulangi dengan skema pengetatan PPKM. Kota Palembang memang masuk dalam daftar daerah yang direkomendasikan melakukan PPKM darurat oleh Menteri Dalam Negeri dalam rapat evaluasi secara virtual. Namun sejak pengetatan PPKM diberlakukan mulai Rabu 14 Juli efektif menekan penyebaran COVID-19, kata Harnojoyo seperti dilansir dari Antara di Palembang, Sabtu 17 Juli. Hal tersebut menurut dia terlihat dari berkurangnya keterisian ruang perawatan rumah sakit, yakni dari 95% menjadi 80%. Selain itu, kerumunan di ruang publik dari mobilitas masyarakat juga dapat diurai. Indikator tersebut membuktikan selama pengetatan PPKM, persebaran COVID-19 dapat teratasi, ujar Harnojoyo. Dia menyadari bahwa penurunan kasus konfirmasi COVID-19 dalam perawatan atau tidak dalam perawatan baru akan terlihat secara pasti beberapa pekan ke depan. Apapun keputusan pemerintah pusat terhadap COVID-19 di Palembang akan dilakukan sebagaimana mestinya. Tentu yang ditekankan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jangan abaikan demi keselamatan kita semua. Tutur Harnojoyo. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita lihat apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat di sini. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Ya, ini adalah bahasa resmi ya, bahasa formal penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya penggunaan kalimat langsung. Nah, di dalam teks berita ini ada beberapa kalimat langsung. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan pada paragraf terakhir ada lagi kalimat langsung, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada penggunaan konjungsi temporal, ditandai dengan kata sejak. Yang keempat, penggunaan konjungsi bahwa pada paragraf keempat. Kemudian yang kelima, penggunaan kata kerja mental, ada kata mempertimbangkan. Selanjutnya, penggunaan keterangan waktu dan di sini ada keterangan tempat. Inilah bentuk analisis kaidah kebahasaan dalam teks berita. Nah, kalian sudah menyimak kan tentang kaidah kebahasaan teks berita. Jadi ada 6 hal yang termasuk kaidah kebahasaan teks berita. Tentunya pemahaman ini hanya sekedar pemahaman tanpa kalian praktikkan. Makanya agar lebih paham, kalian cari teks berita, kemudian kalian amati. Langsung analisis satu persatu. Yang mana bagian konjungsi, yang mana kata kerja mental, yang mana kalimat langsung, dan sebagainya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita anak-anak. Namun sebelumnya Ibu ingatkan, kalian akan menganalisis berita yang disajikan dari sisi kaidah kebahasaannya. Kalian akan menentukan apakah penggunaan bahasanya baku, baik penggunaan huruf kapital dan sebagainya, kemudian penggunaan konjungsi dan sebagainya, agar nanti ketika ditugaskan menulis teks berita, kalian tidak lagi melakukan kesalahan dalam penulisan teksnya.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang cara menyusun teks berita. Ingat, sebelum ibu tutup, terapkan 5M, minimal 3M di rumah, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.